Partai Coklat berulah lagi. Kali ini seorang pelajar tewas ditembak oleh oknum polisi. Pelajar ditembak. Gimana rakyat nggak berpikir kalau oknum dikumpulin itu jadi semabes saking banyaknya? Mau sampai kapan coba kita kayak gini? Ini juga mana Menteri HAM Natalius Pigai? Ini ada pelanggaran HAM loh. Kok malah senyap? Kok malah diem? Giliran kemarin minta nambah anggaran paling berisik, paling vokal. Kronologi ini segini, ada seorang pelajar SMK di Semarang namanya Gama. Dia tewas ditembak oleh anggota kepolisian. Dan yang paling bikin menyebalkan adalah sudah Gama itu meninggal, dia malah difitnah oleh kepolisian dengan dibilang ikut gangster, ikut tawuran. Padahal Gama ini adalah pelajar yang berprestasi, anak baik-baik. Bahkan Gama ini juga adalah anggota Paskibra. Udah mah meninggal difitnah pula, keji banget. Sekolah dan keluarganya yang tiap hari ketemu sama Gama bilang Gama ini anak baik dan berprestasi. Ini polisi juk-ujuk bilang Gama ini ikut tawuran. Coba, ini kan perbedaan versi yang sungguh jomplang. Andaikan memang bener deh dia tawuran. Sejak kapan tawuran penanganannya boleh dengan nembak? Sejak kapan? Udahlah, kepolisian jangan banyak ngeles. Publik tuh udah sama-sama tahu kok. Kita udah sering lihat, nggak sekali dua kali kayak gini. Anggota polisi yang make terus naik, dia asal nembak, dia jadi arogan, terus tewas korbannya dan kepolisian malah ngeles. Jadi stop ngeles, mending aku salah dan tanganin korban dengan tuntas. Udah mah nembak dan ngefitnah, apalagi coba yang bikin nyebelin. Kapolres Tabes Semarangnya malah mengerahkan buzzer untuk mencuci bersih nama dia. Gila, dan ini kan bisa kita suuzonin ini juga pakai anggaran negara. Waduh, ini bener-bener kelewatan. Dukungan publik makin meluas, aksi di mana-mana. Dan jangan lupa satu hal teman-teman, kawal CCTV-nya. Satpam komplek di situ udah bilang gak ada tawuran. Jangan sampai polisi merekayasa. Jangan sampai terjadi lagi CCTV hilang. CCTV di kejadian Afif Padang, di kejadian Kanjuruhan, di kejadian KM50 dan sebagainya. CCTV ini mahal kalau kejadian kayak gini. Reformasi Polri sekarang juga, evaluasi internal Polri. Jangan malah ikut kompetisi, udah gitu nyalon lagi. Maka polisi tugasnya hanya klarifikasi terus gajian. Kerja pak, kerja. Sekalipun kita semua udah hilang percaya, udah nggak respect. Nggak bisa tiap sebentar minta maaf terus klarifikasi. Profesi yang paling tidak dipercaya publik saat ini adalah polisi. Dengan berat hati dan miris saya katakan ini. Sekalipun setelah ini saya dikenai pasal dan undang-undang. Ini saya ngomong by data, silahkan aja coba survei sendiri. Masalahnya nggak sekali dua kali, tapi udah sering polisi bikin ulah. Nggak cukup apa kita dengar berita kasus kejahatan aja, malah penjahatnya nambah dari institusi kepolisian. Anda itu abdi negara, kalau nggak kuat mental ya nggak usah. Yang disalahkan lagi-lagi korban, katanya tergesa-gesa, nggak bisa nunjukin dokumen dan lain-lain. Gercep dikit napa? Rempong amat hidup di Konoha. Udah kebiasaan kayaknya gerak meski pakai uang dulu. Gak usah ngomongin dokumen dan segala macam deh ya. Yang udah jelas kasusnya, pencuriannya, penipunya, bahkan penjahatnya, alamat rumahnya. Tahu, ditangkap nggak? Kagak. Takut apa udah keduluan dikasih amplop, Pak? Seperti apa sebenarnya SOP kepolisian menindaklanjuti laporan mendesak dan darurat? Apakah harus menunggu proses verifikasi dokumen segala hingga evaluasi yang memakan waktu yang lama? Meskipun situasinya genting. Seperti yang dialami bos rental mobil ini, yang harus meregang nyawa gara ditembak. Ternyata emang nggak segampang itu untuk mendapatkan pendampingan pengawalan dari pihak kepolisian. Bertemu penjahat dan polisi sama ruwetnya, koreksi kalau benar. Ya sekalipun Kapolsek Cinangka ini dan 3 anak buahnya udah diperiksa propam, tapi sama aja bohong. Karena kasus penembakan bos rental di rest area kilometer 45. Tapi ini nggak akan memulihkan persepsi publik terhadap kinerja kalian. Mending jelas-jelas saja deh ya. Bikin list harga untuk melapor, biar masyarakat tahu berapa harga untuk melapor ke kalian. Jadi kita nggak ketipu sama yang bentukannya kayak pahlawan kejahatan gitu Pak. Ingat-ingat lagi deh, apa tujuannya jadi polisi? Kamu pengen kaya dagang Pak? Apa cuman buat keren-kerenan doang pakai seragam terus disegani masyarakat? Atau buat gaya-gayaan? Kenapa nggak jadi aktor aja sekalian? Ingat ya, polisi, TNI, Anda itu abdi negara. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Satu lagi, kalau sistemnya benar-benar dikerjakan, SDM-nya nggak bermental miskin dan korup, hukum nggak bisa dinego, para hakim dan penegak hukum lainnya bekerja dengan adil dan berintegritas untuk semua masyarakat. Nggak cuman memihak pada golongan tertentu yang punya duit,
Indonesia bakal maju daripada negara-negara lain. Koreksi kalau bener. Habis ini polisi bikin konten pencitraan nih. Lihat aja, share video ini biar mereka dengar. Ketika polisi di luar negeri pada berantem sama penjahat kelas kakap tembak-tembakan, di Indonesia, aduh ya Allah, berantem gara-gara ngapel. Kalau menurut gue ya, gue ketika masih menjadi mahasiswa di umur 20-an berantem gara-gara pacar tuh udah hal yang tabu. It's okay kalau misalkan ada sebagian orang yang menglumrahkan berantem gara-gara pacar di umur 20 ke atas. Tapi ini polisi, guys, polisi. Dan posisinya juga kan memang ngapel sampai malam juga orang risi. Tahu risi? Polisi itu ya maling-maling bank di luar negeri, ya perampok-perampok di luar negeri ngeliat polisi di Indonesia ngegebugin orang satu lawan 50 orang, langsung pada pengen pindah, pada pengen maling di Indonesia. Katak bijer jadi polisi. 1 lawan 150 ya, Alex Bijer, katak bijer itu semua jadi polisi itu, daripada 50 lawan 1. Makanya bener apa yang dikatakan ulama yang bernama Mbah Yai Abdurrahman Wahid itu memang benar. Polisi di Indonesia itu cuma 3 yang bagus, yang baik. Pertama, almarhum Pak Imam Hugeng Santoso. Itu polisi terbaik itu. Tidak pernah korupsi, tidak pernah apa. Cuma dia menjabat Kapolri itu sebentar. Jadi kalau ada polisi gitu kurang baik mendapat Hugeng Award itu lucu, aneh gitu loh. Nih yang kedua nih, polisi yang kedua itu patung polisi. Selama ini kan patung polisi nggak pernah kan berbuat ulah, nembakin orang, bunuh orang, nggak pernah kan patung polisi. Yang ketiga tuh apa? Polisi tidur. Polisi tidur tuh ya membuat orang tuh suka kaget gitu loh. Kayak ngebut-ngebut gitu, jadi mengurangi kecepatan. Kalau nggak mengurangi kecepatan, laju aja bisa terlempar. Itu polisi tidur itu. Makanya polisi itu yang baik itu cuma ada 3. Lainnya itu ya seperti itulah. Ada yang jadi bandar narkoba lah, jadi inilah itulah. Makanya itu kan saya katakan juga oknum. Saya tidak mau nyebut si A, si B, si C, tidak perlu. Karena apa? Takutnya itu jadi fitnah juga. Saran saya ya, kalau mau jadi polisi yang baik, yang benar itu ya harus bisa melayani rakyat, harus bisa mengayomi rakyat, itu harus bisa. Jangan jadi polisi malah nggak melayani rakyat. Rakyat ada pengaduan atau ada orang pencurian, polisinya diem aja, nggak mau bergerak, nggak mau nggak mau menangkap orang yang melakukan kesalahan. Ini namanya polisi yang nggak memikirkan rakyat. Saya ngomong polisi bukan maksudnya semuanya, memang beberapa oknum aja itu maksud saya tuh, beberapa oknum aja. Makanya saya tuh sekarang kalau ada masalah-masalah gitu tuh mau ngadu ke situ tuh jadi mikir 2 atau 3 kali gitu loh. Karena pas sekarang kan polisi kan harus pakai cuan, apa-apa kan serba cuan. Kalau nggak cuan nggak mau bergerak. Nah, sekarang aja semua pada naik, makanya bingung sekarang ini rakyat mau ngapain. Oke, jadi itu aja sih sanggahan dari saya. Jadi kalau ada tagline mengayomi, melayani, melindungi masyarakat, itu cuma tagline doang. Aslinya mah beringas. Makanya sekarang itu ya maling sama yang nggak maling itu ya bingung mau nangkap maling, tapi malingnya di situ semua. Ya kayak cerita itu sih, jembatan surga neraka itu kan susah mau dibangun. Karena apa? Semua proyeknya ada di neraka semua yang jadi anunya. Ya itu aja sih mungkin sanggahan dari saya. Oke, salam otak waras biar nggak terlalu panjang.